Ya, terima kasih saudara kembali bersama saya, Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan. Ya, dampak dari upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Guna membantu mereka, sebuah lembaga dengan nama Pekalongan Peduli diluncurkan. Lembaga ini akan menghimpun dan menyalurkan bantuan dari para dermawan kepada warga yang membutuhkan. Badai virus corona yang melanda Indonesia termasuk kota Pekalongan membuat warga terdampak, terutama warga miskin dan korban PHK kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain itu ada juga warga yang sekarang kondisinya susah namun tidak terdaftar mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial lainnya. Kondisi ini tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja karena kemampuan keuangan yang terbatas. Untuk menjangkau warga terdampak COVID-19 yang belum terjangkau, aneka bantuan dari pemerintah dan lembaga sosial, sejumlah tokoh masyarakat meluncurkan Lembaga Pekalongan Peduli. Lembaga ini akan menampung dan menghimpun dana serta menyalurkannya kepada warga yang membutuhkan namun tidak terdaftar pada bantuan-bantuan yang diluncurkan oleh pemerintah seperti PKH, BLT, dan lain-lainnya. Kebutuhan untuk masyarakat yang terdampak virus corona ini sangat luar biasa. Dalam kondisi normal saja sudah cukup banyak. Ditambah dengan COVID-19 ini tentu efek ekonominya sangat luas, termasuk efek sosialnya juga akan banyak. Nah, oleh karena itu saya kira masyarakat perlu ikut serta membantu pemerintah. Pendirian Pekalongan Peduli ini diapresiasi oleh pemerintah Kota Pekalongan karena hal ini akan sangat membantu pemerintah dalam menangani dampak ekonomi dari penyebaran COVID-19 ini. Saya apresiasi luar biasa karena bagaimanapun juga semuanya pemerintah ini ada keterbatasan, ya, termasuk dana yang mungkin sudah kita alokasikan dari APBD yang jumlahnya 20 kemudian tambah lagi 20-40 dan sampai sebetulnya nanti untuk penanganan ini sampai ratusan miliar, itu pun saya pikir belum begitu bisa menangani keseluruhan. Oleh karena itu peran masyarakat sangat kita butuhkan, ya. Banyak dari teman-teman kita, dari akademisi, dari para tokoh masyarakat, pengusaha dan sebagainya, ya, ini mendorong bagaimana untuk ini menjadikan satu kerja bersama. Diharapkan dengan banyaknya warga terbantu, hal ini juga bisa menekan angka kriminalitas yang disebabkan oleh warga yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Awanigus, Kompas TV, Pekalongan. Ya, saudara, puluhan guru aparatur sipil negara maupun Wiyata Bakti di Kabupaten Pekalongan membagikan paket beras gratis kepada warga terdampak COVID-19. Apa yang dilakukan ini merupakan bentuk kepedulian bersama di tengah pandemi corona. Sebanyak 30 guru lebih dari SMA 1 Talun Kabupaten Pekalongan melakukan bagi-bagi paket beras kepada warga kurang mampu di sekitar area sekolah. Mereka membantu wali murid yang terdampak pandemi COVID-19, pemilik kantin hingga masyarakat jompo. Satu paket beras berisi 3 kg yang dibagikan warga dengan cara dari rumah ke rumah. Salah seorang warga mengaku terbantu dengan adanya pembagian paket beras gratis ini karena suaminya sudah tidak lagi bekerja karena diliburkan. Dalam rangka membantu pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus, kami dari SMA Talun, dari Bapak, Ibu guru dan staf karyawan itu peduli dengan hal yang seperti ini dengan cara membagikan masker, tadi sudah dilihat sendiri. Kemudian untuk beras, kami membagi beras itu dari gotong royong Bapak Ibu guru dan karyawan SMA. Sementara pihak sekolah mengaku apa yang dilakukan merupakan upaya untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Para guru sengaja patungan mengumpulkan sumbangan untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Total ada 100 paket beras yang dibagikan kepada warga kurang mampu di sekitar SMA 1 Talun. Pembagian beras kepada masyarakat kurang mampu diakhiri dengan pembagian 200 lembar masker kepada pengguna jalan. Pihak sekolah berharap dengan adanya aksi sosial guru ini bisa mencontohkan kepada sesama dengan aksi saling membantu di tengah pandemi corona. Harimawan, Kompas TV, Pekalongan.
Ya, masih banyaknya warga yang belum menggunakan masker saat beraktivitas membuat para relawan dan anggota Ormas terus menggelar aksi bagi-bagi masker. Mereka menyasar tempat-tempat yang ramai mulai dari pasar hingga pengguna jalan. Sejumlah relawan tetap asik membagikan masker di perempatan Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan. Pemilihan lokasi ini karena merupakan wilayah yang mempunyai pasien COVID-19 sebanyak 3 orang. Sehingga menjadi antisipasi warga terpapar virus COVID-19, khususnya di wilayah zona merah. Para relawan menyasar pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas untuk dibagikan masker. Ada 1.500 masker yang dibagikan para relawan yang didapatkan dari sumbangan anggota. Upaya pencegahan virus corona ini merupakan bentuk kepedulian relawan tetap asip, agar masyarakat lebih sadar menjaga kesehatan di tengah pandemi. Kita sebagai relawan tetap asip untuk berbagi. Dalam ini kita teman-teman mengumpulkan dana untuk memberikan dalam acara COVID-19 untuk menanggulangi. Yang minimal pembagian masker. Dalam arti kita sebagai teman-teman yang sangat melihat penyakit COVID-19 ini sangat meresahkan. Selain relawan, gerakan pembagian masker juga dilakukan oleh organisasi masyarakat seperti Lindu Aji. Mereka menyasar pedagang pasar, sopir angkot, dan tukang becak. Kebanyakan dari mereka yang dibagikan umumnya ialah warga yang tidak memakai masker. Selain membagikan masker di pasar, mereka juga menyasar Tugu 0 km Kajen, alun-alun, hingga fasilitas umum lainnya. Teman dari Lindu Aji untuk membantu masyarakat, karena kita ada anjuran dari pemerintah itu wajib memakai masker. Maka dari itu teman-teman Lindu Aji hari ini peduli dengan pada masyarakat untuk mencegah COVID Corona 19 ini. Diharapkan dengan adanya pembagian masker ini, membuat masyarakat tidak terpapar virus COVID-19, yang kini sudah masuk ke Kabupaten Pekalongan dengan jumlah penderita 3 orang. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Ya saudara, petugas BNN bagikan ribuan masker. Jangan kemana-mana, informasinya tentu saja berikut ini.